kasih Bapa atas segala pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Karena itu Bapa, kami mau bersyukur senantiasa lewat pujian ini Bapa. Lebih dari yang kami minta. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Kita mau katakan sekali lagi, lebih dari yang ku minta Tuhan. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat Tuhan aku mengukurnya. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau
Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Kami membutuhkan, kami bersyukur. Demikian ya Bapa. Syukur kami naikkan kepada Engkau. Dan kami sungguh percaya Engkau yang sudah ada di tempat ini melawat kami semua, memberikan semangat dan kekuatan baru. Terima kasih Bapa. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, syukur kita sudah naikkan kepada Tuhan kita, karena memang Dia sungguh luar biasa kepada kita ya. Sampai kita hari ini ada, itu kekuatan dari Tuhan yang ada menghidupi kita. Nah karena itu mungkin ada 1-2 orang yang akan menyampaikan kasih Tuhan yang begitu wah luar biasa. Mungkin ada di sini yang mau menyaksikan kasih Tuhan? Pasti ada ya. Puji Tuhan, ada? Ya udah saya dulu ya. Saya dulu. Oke. Nah, di dalam Prapaskah ini di dalam itu ya, di dalam masa-masa seperti ini, saya itu berkunjung ke satu lansia. Saya kunjung ke lansia, memang saya mau ke situ tapi waktu saya belum ada. Saat itu saya lewat, saya mampir, saya bilang, "Wah, kok itu tumben," katanya gitu ya. Ya memang saya sengaja datang ke tempat ini. Karena Oma itu rumahnya bersih sekali, jadi saya tuh tertegun dengan kebersihan itu ya. Jadi saya memang mau lewat di sana, saya mampir, berceritalah saya. Cerita-cerita yang namanya mengunjungi orang tua, cerita-cerita yang ringan. Lalu dia bilang dengan saya, dia sering ke persekutuan. Dia bilang, "Vince, saya ini dia tuh dokter atau apa ya, itu memang iya betul. Sudah dari dulu saya nggak kenal loh yang namanya firman Tuhan. Nggak kenal loh yang namanya seperti yang saya suka datang setiap Selasa. Kadang-kadang dia rajin juga ke persekutuan yang lansia dan Selasa dia rajin. Dia bilang begini, saya nggak pernah loh dengar, saya kok jadi sekarang rasa rugi katanya. Kok baru sekarang tahu? Sekian puluh tahun dia umur 74. 74 atau 76 saya lupa. 76 tahun dia baru tahu. Saya bilang, "Oma, enggak apa-apa. Dari saat ini pun Tuhan sudah menarik Oma untuk lebih tahu untuk ke masa selanjutnya lagi." Iya, saya merasa rugi. Kok saya dari dulu kalau tahu saya bisa datang. Ya mungkin karena saya nggak tahu juga Tuhan kan menggerakkan seseorang gitu ya lewat teman-teman. Dulu katanya memang saya nggak punya waktu. Dari pagi, siang, sore, sampai pagi lagi itu praktek. Praktek karena dia dokter ya, praktek. Jadi itu waktu nggak ada. Boro-boro katanya, kadang-kadang saya paling ke gereja aja. Yang namanya untuk ke persekutuan, dengar firman, baca kitab suci itu saya nggak pernah. Jadi dia akuin benar itu. Itu bagus sekali. Jadi buat saya tuh menambahkan, waduh puji Tuhan ya. Terus dia bilang gini, "Terima kasih loh kalau saya bilang sudah lama di Kelapa Gading ini udah lama, udah berapa ulang tahun yang keberapa nih Ibu Herlina? Udah keberapa tahun? 26 ya? Aduh 30. Saya bilang, "Oma ini tuh 30 tahun di Kelapa Gading." Ya tapi saya nggak tahu katanya gitu. Nah itu ya Tuhan gegerakkan dia. Berarti
sangat-sangat perlu, apalagi Oma ini kan udah 76 ya kalau nggak saya 76 atau berapa. Dia merasakan bahwa di hari yang tua ini dia tahu. Nah, saya ngebayangin nih Bapak Ibu yang udah di tempat ini the best. Karena pas sebelum umur sekian sudah rugi apa untung? Untung plus. Ya kan? Nah itu dia, saya dapatkan kesaksian yang positif banget gitu. Wah berarti saya bersyukur nih, dari dulu saya udah kenal. Tapi bukan kenal aja Oma harus baca kitab suci. Karena itu ada jalan-jalan buat kita Oma. Saya bilang gitu ya, oh iya, nggak kelihatan, nggak apa-apa nggak kelihatan, yang penting denger. Sekarang YouTube banyak kok, saya bilang gitu kalau denger lagi iseng. Tapi jangan lupa kalau pas PD datang, ya nggak pernah lupa. Karena dia merasa bahwa terbantu sekali hidupnya, karena dia semua anak di luar negeri, kan dia sendiri sama mbaknya 2. Jadi dia terbantu sekali dengan merasakan ada tenang, damai. Saya nggak mikirin lagi, nggak mikirin lagi tuh gimana hari tua, bagaimana. Enggak, saya ada harapan katanya. Jadi luar biasa. Nah itu saja kesaksian saya bahwa cara kita juga mungkin mengakui bahwa Tuhan aku ini bersalah atau aku salah ada kekurangan tuh mungkin dari situ ya. Dari Oma ini bagus sekali, dia mengakui bahwa dulu-dulu itu dia memang jauh dah dari persekutuan, dari kitab suci, dari dengar-dengar beginian tuh jauh. Sekarang saya benar-benar bertobat, saya mau mengikuti dan kalaupun saya nggak sempat saya mau baca. Nah ini yang menjadi bahwa luar biasa kita datang ke tempat ini tidak untungnya kan plus. Nanti pewarta kita pasti menjelaskan luar biasa. Karena temanya cukup bagus ini. Nah luar biasa. Nah ini saja kesaksian saya. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, mungkin ada lagi teman-teman. Bapak Ibu, mungkin ada 1, 2. Ya. Belum ada atau mau nanti next atau gimana? Pasti ada. Wah tergerak hati kan ya. Tuh, itu membantu sekali waktu dia bilang begitu, saya juga akan menyebarkan sini bahwa kita datang ini tidak sia-sia. Tidak akan banyak pengalaman-pengalaman ya yang baik-baik sekali. Ya. Yuk, mari kita lanjutkan. Kita mau puji Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Karena biar saja bumi ini berlalu bergoncang. Apa sih namanya tsunami atau apa. Tetapi firman Tuhan itu tetap, kasih Tuhan itu tetap kepada kita yang percaya. Biar bumi akan berlalu dan bergoyang sekalipun. Yuk mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku
Silakan duduk, puji Tuhan. Mau memuji terus? Mau. Memuji itu katanya mengeluarkan segala penyakit. Ya, dan ketawa itu juga katanya mengeluarkan itu ya. Jadi sambil memuji sambil tersenyum ya. Jadi itu kita jadi sehat. Hati yang gembira adalah, tapi semangat yang patah keringkan. Iya. Hati gembira tuh obat loh ya. Nah, tiada berkesudahan kasih Tuhan. Sungguh luar biasa, Tuhan Yesus baik. Mungkin kita bilang, gimana baik, persoalannya banyak ya kan. Enggak apa-apa, persoalan itu adalah penaikan tingkat iman kita. Aman, tenang pokoknya deh. Ya, Tuhan Yesus tetap baik. Kita puji Dia, kita sama-sama mau katakan lagi, tiada berkesudahan. Yuk kita bangkit berdiri lagi yuk. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kita mau tenangkan hati kita. Kita mau menghadirkan Dia saat ini. Karena Bapa, kita mengerti semua seruan hatiku. Tuhan tidak tuli untuk mendengarkan setiap doa kita. Dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Hanya saja waktu Tuhan bukan waktu kita. Jadi bersabarlah, tenang, karena Bapa mengerti. Kita mau katakan, Bapa, Engkau mengerti seruan hatiku.
Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita katakan sekali lagi pujian ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan sekali lagi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Benar Bapa, kami akan tenang selalu bersama Engkau. Apapun keadaan hidup kami percaya
Engkau adalah nakoda di dalam hidup kami. Kalau saat yang indah ini, kami lebih lagi Tuhan mau menyembah Engkau. Saat indah, saat ini. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan sekali lagi, saat indah. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari kita bangkit bersama-sama.
ada. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu, Engkau mengurapi kami. Terima kasih Tuhan. Oh, tiada balas, haleluya. Oh, tiada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah kehidupanmu. Firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami merasakan lawatanmu, urapanmu di ruangan ini. Tidak ada yang Engkau lewatkan Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan meneguhkan kembali melalui sabdamu yang saat ini Engkau sudah mengantar sahabat kami, Ibu Vivi Iskandar. Bapa, nyatakanlah apa yang Engkau ingin sampaikan bagi kami. Karena di dalam sikap hidup kami itulah Tuhan yang memberikan ke depannya hidup kami. Karena Engkau yang selalu mengajar kami di dalam sabdamu. Terima kasih Bapa. Beracaralah, kami semua di sini siap mendengarkannya. Dan kami ambil bagian melakukannya. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Silakan. Silakan Ibu Vivi. Ya. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian. Menyeramkan ya, ternyata suara saya kenceng banget. Boleh dikecilin sedikit, saya lemah lembut. Oke, shalom, selamat pagi. Luar biasa ya, pagi hari ini finally saya bisa ke tempat ini, akhirnya ya bisa ke tempat ini. Saya ingat di tahun yang lalu saya juga diundang ke tempat ini, tapi karena selama setahun, hampir setahun, saya cuti melayani ya kan, bukan karena saya mau cuti, tapi karena saya nggak bisa jalan. Ya, karena kakinya digips. Nanti saya akan cerita ya, itu cuman prolog. Oke, katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Saya mau disayang sama tante-tante di sini ya. Oke, nah perkenalkan nama saya yang di flyer itu salah. Itu nama di komunitas. Oke, nama saya sesuai dengan KTP dan ayat jurnal Undang-Undang Dasar ya, bukan ya, akte kelahiran ya. Nama saya Vincentia Iskandar. Vincentia Iskandar, VI. Makanya di komunitas dari kecil saya dipanggil Vivi. Karena nenek saya nggak bisa sebut Vincentia, katanya ribet katanya gitu kan. Jadi saya dikasih nama Vivi ya kan, dipanggil Vivi dari kecil. Tapi karena di KAG itu ada 5 Vivi yang saya tahu. Ya, belum lagi kalau ada om tante yang istrinya namanya Vivi. Nah, saya nggak tahu dah ada berapa banyak Vivi. Jadi saya kebagian yang Vivi Iskandar, ya. Itu nama saya berkomunitas di komunitas Amazing Grace dengan pembimbing rohani Dr. Yohanes dan Bapak Benyamin Ratu. Saya yakin ya semua om tante di sini kenal Om Ben. Ya, saya sehari-hari saya bekerja di salah satu perusahaan swasta sebagai accounting, juga merangkap sebagai Sakeus. Ya. Saya sebagai bukan pemungut cukai, ya. Saya cuma melaporkan pajak buat perusahaan, ya. Jadi ya di bawah Sakeus lah statusnya ya. Tapi saya Sakeus yang sudah sedikit bertobat ya. Enggak, saya bertobat ya. Oke. Karena apa? Karena saya tahu kebenaran firman Tuhan dan saya mau belajar untuk setiap hari melakukannya. Oke, perkenalannya cukup. Status, saya single. Oke, saya terbuka kalau ada yang Bapak Ibu yang mau menjodohkan saya. Oh salah ya, malah jualan ya kan. Oke, kita nggak boleh malu ya kan.
kapan lagi kan kesempatan bisa nyari jodoh ya kan? Ini ditayangkan di YouTube lagi ya kan? Oh kali-kali di YouTube ada yang naksir saya ya kan? Oke, udah perkenalannya itu saja. Udah selesai, ada lagi yang mau kenalan? Nanti ya kita kenalan setelah ini. Hari ini saya dikasih tema yang sangat-sangat berat buat hidup saya. Saya mau pulang rasanya ya. Karakter dan sikap hidupmu berpengaruh bagi masa depanmu. Ya, ketika saya baca tema ini dikirimin oleh Ibu Kori, saya bilang Tuhan Yesus tolong. Ya, kenapa? Tuhan ini pedenya oma-oma, tante-tante. Saya mah takut kualat ya kan, ngajarin ya kan, ngajarin oma-oma, tante-tante untuk bersikap hidup. Nah panjangan umur tante daripada saya ya kan, mohon maaf tante. Tapi pagi hari ini saya nggak mau ngajarin di tempat ini ya. Kita mau sama-sama belajar. Kita mau sama-sama sharing ya. Bagaimana firman Tuhan yang bisa mengubahkan hidup saya dulu deh ya. Supaya itu boleh menjadi inspirasi buat tante-tante, om-om semua yang ada di tempat ini. Oke, kita buka sama-sama dari Amsal 19 ayat ke-16 sampai dengan 20. Amsal 19 ayat 16 sampai dengan 20. Bacain bersama, karena cuma 4 ayat ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh cinta. Tuhan, suci kuduskan setiap ruangan ini, terutama Tuhan, suci kuduskan setiap ruangan hati kami. Sehingga ketika kami merenungkan sabda Tuhan yang kami renungkan, boleh tertanam, berbuah, berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi firman Tuhan yang hidup. Dan ajar kami untuk melakukannya Tuhan di dalam keseharian kami. Urapi aku hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini Tuhan. Sembunyikan aku hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biarlah Tuhan setiap apa yang hamba katakan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan di dalam setiap hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini hamba panjatkan di dalam satu nama yang berkuasa atas hidupku. Nah, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kini dan sepanjang masa. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sampai kemarin saya mencari apa sih sebenarnya karakter itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya? Karena saya takut nih, saya salah ya, salah mengartikan ya kan. Karakter itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari baik atau buruknya. Jadi kalau kita berbicara soal karakter, itu hubungannya itu dengan tabiat seseorang, watak seseorang. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat saya berdiri di depan ini, kira-kira saya ini orangnya galak apa enggak? Hah? Jangan takut, aku enggak bakal marah kok. Lihat aja dari ujung rambut sampai ujung kaki, kira-kira tabiat saya ini jelek apa enggak? Tegas, wis. Ada yang lagi? Gak apa-apa tante ngomong aja. Ya kan daripada ngomongin di belakang ya kan, ngomong saya ajak ngomong nih. Ya. Gimana kira-kira saya ini galak apa enggak sih? Hah? Galak sedikit nih kayak tante ini takut ya saya hukum kayaknya ya. Ya. Galak sedikit ya kan, bahasa basi banget ya kan ngomongnya kan galak sedikit. Iya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu tahu ya seorang Vivi ya yang masa lalu gitu ya, saya ini orang yang sangat-sangat pemarah, benar-benar pemarah. Ya, tapi puji nama Tuhan ya, hari ini saya ada di sini, Tuhan udah ubahkan saya loh, perlahan-lahan. Ya, kalau dulu saya marah, saya masih ingat persis ya, kalau saya marah dulu ya, saya bisa tiba-tiba ini saya waktu itu udah di dalam pelayanan loh Bapak Ibu. Saya tuh paling suka kesel kalau sama orang yang gak nyambung, beneran. Ya, kalau nyambungnya, koneksinya agak putus-putus, saya suka emosi ya kan. Tapi sekarang ya puji Tuhan lah, Tuhan kasih saya sedikit sabar. Saya pernah ada satu anak youth waktu itu di bawah saya ya, dia bilang sebegini sama saya.
biasa kita pelayanan di komunitas Amazing Grace selalu ada seragamnya ya. Dan dia bilang sama saya, ih saya punya loh seragam ini, dia bilang. Dulu saya pakai, dulu seragam saya itu didoain sama Om Ben. Saya senang loh, saya punya seragam ini. Ya udah, saya bilang, besok kita mau pelayanan, kamu pakai. Terus dia dengan nyantai bilang sama saya, seragamnya tapi nggak ada. Ini dia lagi mencobai saya. Terus saya tanya dong, kenapa nggak ada? Kan ada di rumah. Ada di rumah saya yang di Lampung. Ya nggak usah ngomong Bambang, ya kan? Saya sampai gebrak meja loh, kalau waktu itu. Kalau sekarang saya cuma bilang, nggak usah ngomong Bambang, beli lagi aja. Ya kan? Seringkali tabiat yang kita bawa, yang saya miliki itu diwariskan dari rumah, ya. Karena saya dulu merasa mama saya sukanya marah-marah gitu ya. Mama saya sukanya emosian gitu ya, gebrak-gebrak gitu. Ya. Dan itu yang dibawa sampai dengan saat ini. Saya juga ingat satu ketika, dulu saya punya saudara sepupu, dia masih kecil. Waktu itu dia TK, umur 4 tahun. Dia datang ke sekolah, dia nangis-nangis sama miss-nya. Tahu dia kenapa nangis-nangis? Dia bilang, aku besok gak mau pulang miss, mau di sekolah aja. Kenapa? Miss-nya nanya. Habis papa mamaku marah-marah terus, berantem terus kerjanya. Miss-nya panggil dong kedua orang tuanya ke sekolah. Tahu? Miss-nya nanya, terus miss-nya nanya sama dia, emang papa ke mama kamu berantemnya ngomongin apa? Nama mamanya Lena, ya kan? Len, besok masak apa? Halo, gitu kan? Terus yang istrinya, ya lu mau makan apa? Tapi menurut anak kecil yang umur 4 tahun itu marah-marah, ya. Dan dia tiba-tiba dia bilang kayak gitu sama miss-nya, ya. Terus besokannya mamanya dipanggil ya kan sama papanya. Bu, boleh nggak lain kali kalau di rumah ngomongnya nadanya do-nya direndahin. Ya, karena menurut anak ibu kalau ngomong kayak gitu marah-marah. Padahal kami ini keluarga dari Padang. Ya, do-nya udah biasa tinggi. Ada orang Padang di sini? Ya, do-nya udah biasa tinggi, ya. Anaknya aja yang belum terbiasa, oke? Itu karakter, ya. Seringkali orang terkaget-kaget dengan karakter yang kita miliki. Tapi ketika kita sudah di dalam Tuhan, karakter, menurut Alkitab, karakter itu apa sih? Hidup yang kita jalani di hadapan Allah untuk memiliki sikap yang takut akan Allah dan berusaha melakukan hal-hal untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi kalau dengan kita marah-marah, kita memuliakan Tuhan, silakan. Mohon maaf nih. Ya, Yesus pernah marah enggak? Pernah loh. Di obrak-abrik itu bait suci? Pernah. Tapi dia tahu persis yang dia lakukan untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan karakter kita? Ya, apakah kita marah-marah? Kalau anak-anak zaman now ya, kalau nggak dimarahin, nanti nggak berkembang juga. Saya pribadi Bapak Ibu, saya jujur, saya hari-hari ini saya bilang sama mama, saya berterima kasih karena mama mendidik saya dengan begitu keras. Karena mama mendidik saya dengan begitu keras, hari ini saya ada seperti ini. Kalau dulu saya mau belajar suka-suka lu gitu kan, suka-suka gitu kan, mau main, ayo silahkan. Hari ini saya tidak akan pernah ada di depan om tante semua. Ya, mari kita mau belajar dari Amsal. Om tante sekalian, kalau kita bicara tentang Amsal, Amsal ini adalah kitab kebijaksanaan di dalam Alkitab. Ya, Amsal itu ketika ditulis bukanlah sejarah bukan untuk bahas sejarah gitu ya, enggak. Bukan juga cerita nabi, enggak.
Tapi Amsal itu adalah kumpulan-kumpulan kebijaksanaan orang zaman Israel itu gitu loh. Jadi apa sih doktrin-doktrin yang mereka pegang selama ini? Oh ini bagus, oh ini mendidik. Nah dikumpulinlah, dimasukin ke dalam kitab Amsal. Ya, Amsal itu dia berfokus agar apa? Setiap orang yang baca kitab Amsal itu punya hikmat Tuhan. Ya, ketika dia mau marah, dia punya hikmat. Ketika dia mau melakukan sesuatu, ada hikmat Roh Kudus. Di mana kita bisa tahu? Ya, di mana kita bisa tahu ketika kita melakukan sesuatu, kita penuh dengan hikmat Tuhan. Ya, contoh begini, ketika kita marah, kayak tadi yang saya cerita, saya sampai gebrak meja, cuman masalah kaos gitu ya. Itu saya tahu banget, saya tahu persis, itu saya lagi marah, bener-bener marah banget. Ya, tapi ada di lain posisi ya. Ketika itu saya ceritakan sedikit, ada satu adik rohani saya di komunitas juga, dia itu udah 25 plus ya, tapi belum berpenghasilan, belum ada kerjaan ya. Satu hari handphonenya itu pecah karena dia sendiri, karena dia marah, dia banting itu handphone. Saya bilang, mamanya kebetulan deket sama saya. Saya bilang sama mamanya, gak usah dikasih handphone. Ya, karena apa? Saya umur 25, 20 tahun udah bisa beli handphone sendiri. Gak bisa, ini anak udah terlalu dewasa untuk terus dimanjain. Saya telepon mamanya. Apa yang anaknya lakukan? Anaknya marah-marah sampai bener-bener gedebuk gitu kan. Terus dia mau sok-sok Katolik dan sok-sok karismatik. Marahnya sampai pakai bahasa roh. Dah, kok nggak ada yang ketawa ya? Semuanya biasa marah pakai bahasa roh apa di sini ya? Dan dia marahnya seperti bahasa roh. Sampai mamanya telepon saya, mamanya speakerin. Dengerin nih Vi. Terus anaknya gak lama, anaknya pasti ngadu sama saya. Ci, aku kesel sama mama. Aku sampai keselnya sampai marahnya luar biasa. Sampai aku keluar bahasa roh tanpa terkendali. Mohon maaf, aku bilang, lu masih begitu sekarang? Gue datang ya sama dokter rumah sakit jiwa. Kenapa Ci? Kata gitu. Mohon maaf, lu mau itu bukan bahasa roh, kesurupan. Kagak ada Bapak Ibu Saudara sekalian marah-marah pakai bahasa roh. Kagak ada, itu kesurupan. Percaya, gue panggil Om Ben nih. Lu mau diem gak? Aku bilang gitu. Kamu diem gak? Malu tahu. Kamu umur udah 25 loh. Cuman perkara handphone, itu bukan maknya gak mau beliin loh. Maknya tuh cuman mau mundur 3 hari lah. Dan itu masih dikasih pakai handphone bekas omanya. Cuman yang namanya handphone oma-oma tahu ya. WhatsApp nyampainya besok gitu kan. Lemot gitu loh. Anak sekarang kan maunya yang cepet gitu kan. Handphone oma-oma kan yang penting bisa call. Ya udah, bersyukur. Aku bilang gitu. Kamu masih dapat fasilitas itu. Ya. Seringkali kita ikut persekutuan doa, kita ikut di dalam Tuhan, tapi kita kehilangan karakter Tuhan. Karakter yang harusnya kita miliki. Ya. Wah, kesannya holy ya kan, bahasa roh. Tapi marah-marah, bingung ya kan? Saya bingung, itu roh kuda kambing. Ya nggak ada orang marah-marah pakai bahasa roh. Nggak ada. Saya nggak pernah tuh dapat di doktrin manapun, nggak pernah. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi kitab Amsal ini ditujukan supaya apa? Supaya setiap orang melakukan sesuatu dengan hikmat-hikmat Tuhan. Ya, karakter yang harus kita miliki. Untuk sikap yang harus kita miliki, tentunya yang pertama adalah kita harus punya hikmat Tuhan. Kita harus bisa mengontrol setiap diri kita dengan hikmat yang dari Tuhan. Ya, oke. Selanjutnya, jadi Amsal itu difokuskan pada hal-hal yang umum, ya, berpegang teguh pada keadilan Allah,
ya yang terwujud di dalam hidup manusia. Ya, jadi ketika kita percaya akan keadilan Allah, Tuhan akan memberikan kita ganjaran. Ganjarannya apa? Kebahagiaan. Ya, ketika kita tidak sesuai dengan jalannya Tuhan, ganjarannya, hukumannya apa? Ya kita nggak bahagia. Segitu simpelnya kalau Amsal ini, kitab ini ditulis ya. Jadi melalui Amsal kita diajak untuk punya hubungan yang bijaksana, ya. Hikmat yang Tuhan beri atas setiap pribadi kita membantu kita untuk punya sikap bijaksana. Bijaksana sama diri kita sendiri, bijaksana sama sesama, bijaksana sama Tuhan. Ya. Jangan bijak banget, kagak, ya. Bijaksana aja cukup. Oke? Jadi Amsal itu ditulis tujuannya supaya kita melatih kita untuk bijaksana, ya. Sastra yang digunakan di dalam Amsal dan Sirak itu memuat ucapan-ucapan singkat yang penuh dengan makna. Ya, orang bijak itu kayak tadi aku bilang memperhatikan pengalaman-pengalaman yang terjadi. Mungkin kayak dulu kalau cerita dulu ya, cerita Sangkuriang gitu ya. Oh ada satu quote gitu dari Sangkuriang, oh diambil, dicomot, dimasukin ke kitab Amsal. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tujuan yang utamanya tuh seperti itu. Oke, yang mau diajarkan yang terutama adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Bukan takut sama Tuhan seperti kita takut sama setan. Enggak. Bukan berarti dikit-dikit, setan gitu kan. Jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya benar-benar bertobat, saya tuh dulu takut loh ke rumah duka. Kenapa? Jangankan orang lain yang meninggal. Oma saya meninggal aja, saya nggak berani deketin. Saya ngintip dari pintu gitu. Kayaknya saya takut gitu ya sama itu gitu. Tapi ketika saya di dalam Tuhan, saya belajar untuk kenapa saya harus takut untuk hal-hal yang seperti itu. Toh Roh Kudus yang diam di dalam saya jauh lebih berkuasa gitu loh. Jadi takut sama Tuhan yang dimaksud di dalam kitab Amsal ini adalah jadilah pribadi yang benar-benar yakin dan percaya Tuhan itu Dia Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Ya, sikap yang pertama tadi adalah hikmat yang membawa kita kepada kebijaksanaan. Yang kedua adalah takutlah akan Tuhan dan percaya Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Ya, ini karakter dua ini. Ya, ketika kita percaya akan Tuhan yang berdaulat akan hidup kita nggak mungkin melakukan hal-hal yang jahat. Oke, di Amsal 19 ayat 16 dikatakan, siapa yang berpegang pada perintah dan memelihara nyawanya, tetapi siapa yang menghina firman akan mati. Ya, jadi orang yang berpegang kepada perintah itu akan memelihara nyawanya. Ya, jadi penting kita pegang perintahnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini kayak di awal saya bilang, karakter saya itu nggak bagus-bagus banget kok. Tapi hari ini saya ada, itu melewati banyak sekali proses yang nggak mudah. Ya, Bapak Ibu sekalian, dulu saya tuh 2 bersaudara. Saya punya seorang adik laki-laki. Dan kami tidak punya hubungan yang harmonis dari kami kecil. Ya. Tapi terus berantem, ciong ya kan, ciong banget gitu kan, kayak anjing sama kucing gitu kan. Dan dulu ketika kami berantem, mama selalu bilang, yang gede dong ngalah, kan kasihan adiknya. Dan adik saya Bapak Ibu Saudara sekalian, dia pinter acting. Ya, jadi ketika kita berantem, dia pura-pura ayan gitu. Serius, dia pinter banget acting. Jadi pura-pura ayan. Dia pura-pura ayan gitu kan. Terus makku selalu ngomong, mamiku bilang gini, tuh kan adek lu sampai begitu, kan kesian. Terus makku ambil minyak kayu putih dibaruk-baruk, aku digebukin. Serius. Dan hal ini membuat saya benci banget sama adik saya.
bertahun-tahun. Ya, sampai satu ketika puncak kebencian saya itu justru ketika saya sudah mengenal persekutuan doa. Dulu saya awal mengenal Tuhan itu di persekutuan doa Binus. Ya, saya dulu kuliah di Binus. Itu pun saya datang ke persekutuan doa bukan karena saya orang karismatik, tidak. Karena saya waktu itu saya masih ingat persis 1 Oktober waktu itu. Mama saya selalu bilang, kalau 1 Oktober harus doa rosario. Nah saya kalau rosario di kosan, hari ini rosario, besok kali aminnya 3 hari kemudian. Ya, anak kos kalau udah tidur kagak bangun-bangun. Ya. Dan apa yang terjadi? Saya datang ke persekutuan doa dengan harapan ketika saya datang ke persekutuan doa, wah kita bisa rosario bersama. Dan ternyata yang terjadi, gak ada rosario waktu itu di persekutuan doa. Dan saya merasa saya sia-sia datang waktu itu. Hubungan saya sama adik saya semakin hari semakin buruk. Dulu saya punya mantan di Singapura, gini-gini jelek-jelek gini mantannya di Singapura loh. Ya. Kalau ada yang di Aussie boleh kenalin ke saya, salah ya. Iya, saya punya mantan waktu itu di Singapura. Dia kasih saya, karena kita mau pacaran LDR, dia kasih saya 1 komputer. Karena emang mama saya tidak segitu mampu lah untuk membelikan saya komputer waktu saya kuliah. Ya, satu ketika saya mau pacaran ceritanya, anak muda ya kan pacaran. Tapi adik saya mau bikin tugas. Dia bilang, saya mau pinjam dong komputer. Ya nggak bisa dong, ini kan komputer punya saya. Dia emosi, ya. Dia marah semarah-marahnya. Dia ambil itu handphone yang saya kasih sama dia, bekasnya saya, karena saya dapat handphone baru dari mantan saya gitu ya. Dilempar ke tembok, dia ambil pisau, dia mau tusuk perut saya. Dan apa yang terjadi? Tuhan masih mau saya ada di sini siang ini ya. Pisau itu gak jadi ketusuk ke perut saya, tapi kelempar ke lantai. Dan ketika itu terjadi, itu puncak kebencian kami berdua ada di puncak-puncaknya. Dan saya masih belajar. Saya disuruh datang terus-terusan ke persekutuan doa dan saya datang. Dan saya masih sangat ingat waktu itu cici rohani saya, Nini Susilo, saya nggak tahu di sini pada kenal apa enggak, dia ngomong gitu loh. Orang yang membenci saudaranya sama dengan seorang pembunuh manusia. Dan dia bilang, sudah berapa banyak kamu membunuh? Waduh, itu tembus sampai belakang panahnya ya kan. Saya benar-benar sudah membunuh adik saya sendiri. Dan mulai saat itu saya benar-benar berusaha untuk berubah. Ya. Sampai satu ketika ya, saya akhirnya setelah selesai kuliah, akhirnya saya sempat memutuskan untuk mau merantau ke Singapura. Waktu itu saya sudah putus sama cowok saya. Tapi karena saya mau membuktikan diri, tanpa dia saya bisa ke Singapura. Begitu saya memberontaknya sama Tuhan, ya kan. Ketika saya di Singapura waktu itu, saya balik ketika di Singapura, saya cari kerjaan nggak dapet. Akhirnya saya balik ke kampung waktu itu. Dan saya bilang sama Mami, ya udah Mi, aku kerja di kampung aja. Karena di kampung cuannya banyak. Ya, aku udah kerja, gajinya utuh. Karena apa? Tinggal sama mama, makan sama mama, kerja tinggal nyebrang. Nggak perlu ongkos, nggak perlu uang kos. Nggak ketemu adik lagi. Ya, masalah hilang satu. Lumayan. Terus aku bilang, dan aku bisa membahagiakan mama secepat-cepatnya. Karena semua gajiku bisa ditabung. Tujuanku mulia ya, mau bahagiain mama ya. Tapi satu ketika Tuhan bilang balik ke Jakarta. Saya belajar menjadi pribadi yang takut sama Tuhan. Ketika Tuhan bilang membenci saudara adalah membunuh, saya belajar untuk mengampuni adik saya. Dan menjadikan Tuhan yang benar-benar berdaulat untuk hidupku. Dan Tuhan bilang balik ke Jakarta. Ngapain Tuhan? Saya nggak mau. Di Jakarta itu ya buat saya neraka gitu loh. Harus ketemu adik. Gaji juga nggak seberapa. Uang kos aja nggak cukup. Belum beli pulsa. Belum ini, belum itu. Nggak cukup Tuhan.
Tapi Tuhan kayaknya kerjasama sama mama saya. Saya kayak diusir Bapak Ibu. Mama saya bilang pergi ke Jakarta. Ngapain mama udah susah-susah sekolahin lu di Jakarta, ngapain pulang ke kampung? Dan akhirnya saya memutuskan ke Jakarta. Di sini saya melihat perbuatan Tuhan yang sangat-sangat ajaib. Ketika saya balik ke Jakarta, tiba-tiba adikku telepon mama dan bilang begini, "Ma, aku mau cari kos yang ada AC. Panas banget Jakarta sekarang, gak kuat kalau cuma pakai kipas angin." Mamaku bilang, "Kalau dua-duanya di Jakarta mama gak sanggup." "Gak apa-apa mah, kita satu kos berdua aja." Mamaku bilang, dulu yang waktu kita berantem di mana? Di ruang tamu kos-kosan dengan 2 kamar. Bapak Ibu, ya di sini banyak orang tua ya. Kira-kira kalau anaknya habis mau bunuh-bunuhan, tiba-tiba minta satu kamar berdua, kira-kira dikasih apa enggak? Hah? Kagak ya? Mak saya itu orangnya ceplas-ceplos ya. Ya Allah kata makku ya. Ya elah lu ya, dia bilang 2 kamar aja lu berantem. Ya, gimana kalau satu kamar berdua? Ya kata makku kan. Gimana kalau satu kamar berdua? Tiba-tiba keluar di koran. Enci adek mati bunuh diri, bunuh-bunuhan di dalam kamar. Karena mamanya gak bisa bayar kosan. Mamiku ngomong begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi saat itu adekku bisa meyakinkan mama. Dia bilang, "Ma, saya sudah berubah. Ma, saya bukan Martin yang dulu lagi. Saya mencintai kakak saya. Saya mencintai cece saya." Ketika satu orang diselamatkan dalam satu keluarga, seisi rumah mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Ya. Saya bilang karakter saya belum baik-baik banget kok. Saya masih suka marah-marah. Saya masih suka berontak, saya suka kecewa sama Tuhan. Tapi ketika saya belajar Bapak Ibu, benar-benar belajar. Menjadikan Tuhan berdaulat penuh atas hidup saya. Tuhan yang ubah saya, orang tua saya, dan hati saya ke Tuhan. Dulu Bapak Ibu, kalau saya ikut persekutuan doa, mama saya selalu mendadak bisa bahasa roh, padahal dia legioner. Tahu bahasa rohnya apa? Tahu? Pede. Mama saya bisa bahasa roh tiba-tiba pede aja terus. Gak pulang aja sekalian. Pergi sama koper sekalian bawa ini. Pede. Mama saya bisa bahasa roh. Mendadak. Tapi hari ini. Mama saya tahu persis saya melayani Tuhan seperti ini. Dan mama saya bilang, kalau itu panggilanmu, lakukan dengan sepenuh hati. Mama akan mendoakan dari rumah. Dan saya ketika tahun lalu saya sakit selama setahun penuh. Ya, saya malu sama mama saya. Mama saya ada umurnya 79 tahun sekarang. Saya di gips yang ngurusin siapa? Mama. Dan ketika masa-masa kemarin saya tahu persis. Bunda Maria sendiri yang mama saya sembah, yang mama saya kagumi, yang mama saya hormati selama ini. Dialah yang menghantarkan saya untuk mengenal putranya Yesus. Kalau bukan berkat doa mama saya nggak akan ada di tempat ini pagi hari ini. Ya. Karakter yang kedua yang harus kita miliki, percaya, fokus sama Tuhan. Dia Allah yang berdaulat. Oke, selanjutnya di ayat selanjutnya, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya.
Orang-orang yang sangat cepat marah akan kena denda karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ya, untuk kita bisa menjadi bijak. Ya, Tuhan menyediakan banyak-banyak orang di sekitar kita untuk menasehati kita. Ya. Dan terimalah didikan. Kadang-kadang yang namanya dididik itu sakit, ya, menyakitkan. Ya. Semua Bapak Ibu di tempat ini kenal Om Ben ya. Gualaknya amit-amit ya kan? Iya loh kata ibu ini belakang loh. Gualaknya amit-amit. Tapi melalui Om Ben, saya belajar mengampuni papa saya. Ketika satu ketika saya kenal dengan Om Ben, sering makan bareng Om Ben. Om Ben itu Hello Kitty emang. Mukanya garang banget, orangnya suka marah-marah, hatinya lembut banget. Satu ketika teman saya tuh ngajakin saya makan all you can eat Hanamasa, saya masih ingat banget. Ya, kasih makan banyak-banyak. Saya tuh emang suka makan dulu, ya kan? Sekarang udah bertobat, ya kan? Makan terus makan. Begitu saya makan ya, kita makan all you can eat ya kan. Waktu itu saya anak kos. Kalau bisa makan buat 3 hari. Namanya juga anak kos ya kan. Kalau bisa makan buat 3 hari ya kan. Jadi saya begitu Om Ben datang, saya lagi makan. Om Ben udah selesai makan, saya masih makan. Ya kan. Tiba-tiba Om Ben bilang begini, kamu ini ya ada roh rakus di dalam kamu katanya gitu. Hah? Kok dibilang rakus? Sementara teman saya ngomong, lu makan lagi ya. Gini gue bayarin lu makan lu dikit. Ya, satu bilang saya rakus, satu bilang suruh ini. Saya di tengah saya diem aja, aduh Tuhan. Saya sakit hati juga ya lama-lama ya kan. Terus saya belajar juga menerima seorang Om Ben. Karena saya di rumah, saya nggak punya papa yang galak kayak begitu. Papa saya itu tipe-tipe bapak-bapak takut istri. Ya, jadi yang ya gitulah ya. Ibu tahu ya kan? Ya kan? Tahu ya? Ya. Pokoknya apa kata mama saya, udah. Papa saya, iya, lembut banget gitu ya kan. Ya, itu tipe papa saya. Jadi kebayang ya ketika saya ketemu dengan seorang bapak kayak Om Ben, ya elah bapak gue di rumah aja gak kayak lu ya kan. Rese banget gitu. Ya kan, siapa sih itu? Emang situ kasih makan saya gitu-gitu. Saya selalu berkata seperti itu. Itu pemberontakan saya dan saya selalu ngoceh itu sama Tuhan. Tuhan ngapain sih saya ada di komunitas ini? Ini rese deh. Papa saya aja di rumah baik banget loh. Mama saya sih emang rese gini. Saya marah-marah sama Tuhan. Ya, satu ketika di dalam satu persekutuan doa. Kayaknya yang bawain Om Yosef Teja Indra. Saya masih ingat persis. Sebelum ini terjadi, waktu itu saya ulang tahun yang ke-30 ya. Jadi kira-kira Bapak Ibu tahu ya sekarang umur saya berapa? Boleh ditebak? 40 tuh kata tantenya, aduh bener ya, gak ada goceng tan. Iya bener, saya udah 40. Katanya tadi semua pada bilang saya masih muda. Waduh saya gak muda-muda banget ya kan, udah 40 ya kan. Persis tahun lalu 40 ya kan. Terus udah gitu, ketika umur saya 30, wah ini puncak kekecewaan saya ke papa saya. Papa saya udah suami takut istri, Cinanya totok banget lagi ya kan. Jadi kalau anak umur 30, dia taunya 31 ya. Kita kan wanita yang namanya lagi umur 30 kan masa-masa lagi sensitif tingkat tinggi ya kan. Papa saya pagi-pagi WA, selamat ulang tahun anakku sayang yang ke-31. Wah cari ribut ini bapak-bapak ya kan. Enggak saya baca, enggak saya bales. Sakit hati, bener-bener marah banget, kecewa banget. Malamnya Dr. Yohanes ya, itu pembimbing saya, dia kasih saya surprise buat ulang tahun di komunitas. Dia bener-bener kasih saya satu kejutan. Tapi saya karena kesel banget sama papa saya gak mau turun. Akhirnya Om Nes pun jadi marah sama saya karena saya tidak menghargai effort dia sebagai pembimbing mau membahagiakan saya. Dia tuh melakukan itu untuk menunjukkan, ada loh bapak lain yang mengasihi lu gitu. Ayo belajar bersyukur dengan keluarga yang lu. Tapi aku melihatnya,
Om tahu saya kecewa sama papa saya, Om tahu saya begini, kenapa Om malah bikin saya surprise? Saya lebih suka di rumah mengurung diri, menangis gitu. Om gak ngerti saya, akhirnya kita berantem. 6 bulan kayaknya saya nggak ngomongan sama Om Nes. Saya bete, dia bete juga. Saya nggak mau, saya gengsi, dia lebih gengsi lagi. Dia dokter, ya kan? Dia bapak-bapak, gitu kan. Ayo kita berantem. 6 bulan. Ya, satu ketika datang Om Yosef ngajar di Youth tentang kasih Bapa. Ya. Dan Om itu ketika dia bilang, saya tuh merasa saya jadi bapak yang gagal, saya jadi bapak yang begini, saya terlalu keras sama anak saya, makanya anak saya begini begitu. Apalah Tuhan ini Om ini ngomong. Kok nggak ada ya bapak ayah kayak begini? Kayaknya salah nih saya ikut persekutuan doa ini. Tapi ketika selesai, saya selama firman diwartakan, saya benar-benar apa sih Tuhan? Apa sih nggak jelas nih orang ngomong apa? Saya benar-benar marah banget gitu. Dan tapi ketika Omnya berdoa, baru mulai doa, dia bilang begini. Ada satu anak wanita di tempat ini, dia sangat kecewa sama papanya. Dan hari ini saya sebagai papa, saya mau bilang sama anak ini, maafkan papa. Papa tidak menjadi papa seperti yang kamu harapkan. Wah, itu gak bisa resting lagi udah. Tembus, pedang itu tembus. Saya udah gak bisa mengontrol diri saya lagi, saya nangis luar biasa. Itu akan benar-benar papa saya sendiri yang ngomong ke saya. Minta maaf sama saya. Dan mulai saat itu, saya belajar keras untuk mengasihi papa saya. Dan ketika di komunitas orang-orang cowok bapak-bapak gitu ya, maksudnya menunjukkan kasihnya ke saya misalnya gitu kan, ada Om Ben, ayo Vi makan gini-gini, ayo gitu. Saya bisa melihat itu sebagai ya wakilnya Tuhan untuk menggambarkan kasih Bapa yang di dunia itu loh. Selama ini saya pikir kasih Bapa yang di dunia itu seperti papa saya yang takut-takut istri gitu. Yang gak ada powernya, yang gak ada kekuatannya. Tapi ternyata kasih Bapa jauh lebih sempurna daripada apa yang saya bayangkan. Ya. Jadi ketika kita harus belajar untuk bisa punya karakter yang baik. Kita mau dinasehati, kita mau dididik sekalipun sakitnya tuh di sini. Sekalipun ketika dididik itu, waduh rasanya, kalau bisa ditinju gitu kan. Aduh Tuhan kok rasanya diaduk-aduk rasa hati ini gitu ya. Tapi ketika satu hari kita menang dari satu didikan, kita keluar jadi pribadi yang lebih dari pemenang. Apapun persoalan yang kita hadapi, apapun pergumulan kita. Ya, kita lanjut sebentar, kita buka ayat yang lain. Ayat Amsal 24 ayat 21. Dikatakan apa? Mana ya ayat 21? Boleh dibaca? Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja, jangan melawan terhadap kedua-duanya. Ya, takutlah akan Tuhan yang tadi saya katakan lagi, ditekankan lagi di dalam Amsal. Takutlah akan Tuhan dan Raja. Raja di sini siapa? Pemerintah. Ya, ini masa-masa perpajakan. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu di tempat ini berapa banyak yang punya bisnis, ya kan? Saya nggak tahu, saya cuma pegawai, ya kan? Ya, tapi ketika saya menjadi pegawai di satu perusahaan, saya udah bekerja di perusahaan ini apa ya? Sekarang 2024, saya sudah bekerja dari 2006. Setia ya. Ya, ini karakter menantu yang baik kan setia, salah ya. Promosi lagi ya kan. Setia. Saya dari 2006. Saya udah dari benar-benar saya selesai kuliah, saya kerja di perusahaan ini. Dulu perusahaan kita ini double book, pencatatannya nggak jelas, buat pajak beda, segala macam. Banyak hal terjadi gitu. Tapi ketika saya ada di situ, saya berusaha ya belajar. Ayo saya edukasi bos, kita bisa bikin sesuatu
yang benar-benar gitu loh. Maksudnya yang benar gitu loh, yang sesuai dengan hukum perpajakan dan segala macam. Dan puji nama Tuhan sampai hari ini semuanya sudah pelan-pelan berubah. Ya, bos saya yang tadinya tuh perokok berat, ya, sehari bisa 5 slop, beneran. Ya, tapi dia punya seorang accounting yang begitu menyebalkan. Saya, ya. Ya. Karena apa? Setiap dia habis ngerokok, dia duduk tadinya di depan saya. Setiap dia habis ngerokok, orang kalau habis ngerokok suka niup-niup gitu. Gitu kan. Pokoknya suka niup-niup ya kan. Terus dia setiap saya meeting sama dia niup gitu bawa rokok, saya tutup hidung. Tapi 5-6 tahun terakhir ini dia berhenti ngerokok. Dia bilang, nih accounting saya, gak kasih saya ngerokok. Kemarin dia habis renovasi kantor, itu nggak ada satupun tempat buat ngerokok di kantor lagi. Ya, tadinya di sini tempat rokok, di situ tempat rokok gitu. Dan saya memang bener-bener nggak suka sama orang ngerokok. Karena papa saya pun dulu merokok. Sekarang papa saya tinggal bareng saya kan di apartemen kan. Itu papa saya pun sudah berhenti ngerokok. Jangan tanya saya, gimana caranya supaya papa lu berhenti merokok? Nggak saya doain kok. Nggak tiap hari nggak saya tumpang tangan kok. Gimana adikmu tiba-tiba dia bisa berubah? Enggak tiap hari saya doain juga kok. Tapi ketika saya fokus sama Tuhan saya, dia Allah yang mengerjakan sisanya. Ya, dia Allah yang punya caranya yang ajaib. Ya, satu hari emang adik saya pernah ngomong sama saya. Saya tuh bingung ya, kenapa ya sekarang saya mau ikut cici saya pelayanan ya. Jadi waktu itu dia ikut pelayanan bareng-bareng kita di Amazing Grace. Saya bingung kenapa ya, waktu itu adik saya juga cukup dekat sama Om Yohanes. Saya bingung ya Om, kenapa ya saya tuh suka bisa ikut tiba-tiba cici saya pelayanan gitu. Saya rasa nih ya katanya, dia sendiri yang ngomong, saya rasa ya. Dulu kita kemana-mana tuh selalu naik motor. Saya rasa ya Om, cici saya nih setiap saya bonceng di belakang, dia selalu sih tangannya taruh di pundak saya, dia bilang. Jangan-jangan didoain saya nih Om sepanjang jalan. Saya kagak pernah Bu, Bapak Ibu, serius. Mungkin Roh Kudus yang doain ya kan. Iya, dia bilang sampai saya tuh tidak menyadari loh. Sampai saya tidak menyadari, kok saya tiba-tiba hidup saya bisa begini gitu. Kok saya tuh mau dengerin cik saya untuk ikut persekutuan doa, fokus sama Tuhan. Hari ini adik saya punya usaha kontraktor, ya. Dari sekian perjuangan kami bersama gitu ya, akhirnya Tuhan kasih dia satu bisnis. Ya. Dan kemarin masa COVID itu masa yang tidak mudah bagi keluarga kami. Income saya setiap bulan gaji saya tuh nggak besar. Cuman saya punya Allah yang begitu besar. Ya. Saya dikasih fasilitas. Mobil yang saya bawa ke tempat ini juga itu dari kantor. Ya. Semuanya dikasih. Saya ada di tempat ini siang-siang bolong begini, ya semua teman saya nanyain, Ci, lu pergi siang-siang bolong pelayanan di kantor lu izinnya apa? Lu cuti? Enggak. Kenapa emang? Terus bilangnya apa? Bilang aja pergi pelayanan, emang kenapa? Saya kemarin baru bilang sama bos saya, Pak saya mau pergi pelayanan. Saya nggak tahu sih Pak, nanti saya balik apa enggak, tergantung situasi hati. Dan bos saya kasih. Dan ketika adik saya mau mulai bisnis, saya selalu mengingatkan dia. Setiap berkat yang Tuhan kasih dari bisnismu, itu ada berkat Tuhan yang Tuhan titipkan untuk orang lain. Ya. Kemarin waktu COVID itu masa-masa yang sangat-sangat sulit buat kami. Cicilan rumah dia itu 3,5 kali lipat dari gaji saya. Ya. Jadi mustajab saya bisa bantu dia untuk nyicil rumah. Ya, dari dulu setiap dia mau merintis usaha, saya tuh selalu berusaha karena udah pernah berantem dulu ya, selalu berusaha menjadi cici yang baik. Ya, dia mau bisnis apa? Bisnis apa? Kayak banyak aja duitnya, kagak. Yang penting bantuin aja gitu. Ya. Tapi kemarin ketika COVID, dia bilang, lu bantu gue dong buat lunasin rumah. Ini kalau 2 bulan kita nggak bayar,
harus keluar. Padahal itu udah dibayar setengah jalan KPR rumahnya. Dan cicilannya 3,5 kali lipat gaji saya. Dan saya bilang sama adik saya nggak bisa bantu. 3,5 kali lipat, ya kan? Saya pinjem bos saya pun mungkin dipinjemin. Lah tapi saya bayar sampai bongkok. Ya kan? Gajinya cicilannya 3,5 kali itu, ya bayarnya sampai bongkok, ya kan? Ya mohon maaf, ya kan? Gimana? Waktu zaman dia merintis usaha, dulu. Dan setiap dia punya masalah keuangan, saya selalu bantu. Dr. Yohanes sudah mengingatkan saya berkali-kali. Kamu boleh sayang sama adik kamu, bukan begini cara sayang yang benar. Ini tidak mendidik. Setiap dia kekurangan uang dibantu, tidak mendidik. Saya tidak mengerti. Saya pikir apa sih yang namanya orang keluarga kan harus saling membantu dong. Untuk apa saya ada enci, diberkati, bla 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 bla. Saya selalu pakai excuse itu. Tapi kemarin COVID, ketika saya berdoa, saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya bantu apa tidak? Tuhan jawab, tidak. Dan akhirnya saya nurut. Dengan hati yang sangat sedih. Sakit banget rasanya ketika seorang kakak nggak bisa ngelakuin sesuatu buat adiknya itu. Aduh sakitnya tuh di sini, di mana-mana sakit, semua badannya sakit. Tapi itu saya lakukan karena saya mengasihi dia. Dan ketika itu saya cuma ingatkan dia, kamu memulai bisnis ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu punya rumah ini, siapa yang kasih? Yesus. Balik sama Yesus. Bangun mesbah doa sama Yesus. Ya. Lu sudah menikah, 2 orang sepakat berdoa meminta, Tuhan turun tangan. Akhirnya dia naik kamarnya, dia berdoa sama istrinya bertiga, sama anaknya. Anaknya masih kecil, dia bertiga. 1 bulan kemudian mungkin kurang lebih, ada berkat Tuhan yang turun. Ada proyek yang cair, yang tadinya tuh mangkrak semua. Yang tadinya tagihan nunggak semua. Ya. Dan satu hari Dr. Yohanes lagi-lagi datang ke rumah. Dia bilang sama Om Nes, Om, tahu nggak kenapa aku sampai hari ini sayang sama ciciku? Karena Cici sudah memberikan aku pemberian yang terbaik. Waktu aku lulus kuliah, temanku dikasih mobil. Waktu aku lulus kuliah, temanku dapat iPhone. Aku tanya sama ciciku, apa sih yang lu bisa kasih buat gue? Gue udah lulus kuliah nih, kan tadinya gue gak mau kuliah. Lu yang suruh gue kuliah, supaya gue ada title. Apa yang lu bisa kasih? Om Nes tahu gak? Ciciku jawab apa? Emas dan perak tak ada padaku. Yang aku punya cuman Yesus. Dan yang aku bisa kasih ke lu cuman satu, Yesus. Ini Yesus gue kasih buat lu. Om, kata dia, saya gak tahu Ci Vivi inget apa enggak dia ngomong seperti itu. Saya rasa sih gak inget. Tapi saya ingat sampai hari ini. Dan itu pemberian terbaik dari seorang Cici buat saya. Puji nama Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, orang yang mau punya karakter yang bagus buat masa depan adalah orang yang sanggup memberikan pemberian terbaik bagi dirinya, bagi orang-orang di sekitarnya. Bukan duit, bukan harta. Kalau ada duit, privilege, oke, puji Tuhan, haleluya. Tapi di atas semua itu, pemberian terbaik yang bisa kita kasih, Yesus. Karena kita bukan juru selamat. Ya, kita nggak bisa selamatin orang lain, nggak bisa. Juru selamat satu-satunya adalah Yesus. Oke, amin. Ayat yang terakhir di Matius 7, ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Ya. Kamu tabur kebaikan, kamu tuai kebaikan. Kamu tabur kejahatan, mohon maaf,
saya nggak sumpahin ya. Semoga anugerah Tuhan menjauhkan kita dari pencobaan. Tapi mari kita belajar hari lepas hari mengikut Yesus. Karena Dia Allah yang bisa tuntun kita dari satu hari ke hari yang lain. Ada satu quote yang mengatakan seperti ini. Quote-nya dalam bahasa Inggris. You don't have to see the whole stair, just take the first step. Jadi kita nggak perlu untuk ngelihat, kita kayak mau naik tangga tadi di bawah gitu. Nggak usah lihat, aduh gila tangganya banyak banget, kapan nyampainya ke atas. No, nggak perlu lihat sampai berapa banyak. Mulai aja dulu. Kita nggak usah muluk-muluk. Saya nggak pernah Bapak Ibu bercita-cita. Saya nggak pernah cita-cita berdiri di depan kayak gini, enggak. Cita-cita saya muda kaya-kaya, muda foya-foya, tua kaya-kaya, mati masuk surga. Itu cita-cita saya. Nggak ada cita-cita saya berdiri di sini, nggak ada. Tapi tangan Tuhan yang bawa saya sampai hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa saat ini. Saya undang tim pujian. Mari kita mau tenangkan hati. Mari kita mau tenangkan hati saat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur. Karena setiap perbuatan ajaib-Mu yang Engkau kerjakan di dalam hidup masing-masing daripada kami. Tuhan, kami hidup masih jauh dari hikmat Tuhan. Kami hidup masih jauh dari kebijaksanaan Tuhan. Bahkan kami masih sulit untuk fokus dan menyatakan Tuhan berdaulatlah penuh atas hidup kami. Susah bagi kami untuk mengatakan itu. Tapi biarlah siang hari ini Tuhan, kami mau ngambil satu keputusan di dalam hidup kami. Kami mau mengikut Engkau. Apapun kondisi hidup kami. Apapun cerita hidup kami. Apapun pergumulan hidup kami. Siang hari ini kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, Allah Bapa yang penuh cinta. Engkau lihat setiap hati kami siang hari ini di tempat ini. Kami mau menyadari betul Tuhan, semua yang terjadi di dalam hidup kami anugerah Tuhan semata yang mengarahkan kami untuk lebih lagi mendekat dalam kasih-Mu. Ini doa kami, ini pujian kami, ini syukur kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku penyembahan-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kebukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan.
pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Anugerah Allah tak terbatas. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena buatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku Tuhan, Bawa hatiku, penyembahanku, penyembahanku, ku semakin berkurang, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Yang benar mau ikut Yesus, angkat berdiri saat ini. Sambil angkat berdiri saat ini, angkat tanganmu ke surga. Ambil komitmen yang baru. Kesukaan hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenang kehendaknya di hidupku, Mengiring Engkau, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Mari kita bangkit berdiri, kita ambil komitmen untuk ikut Yesus yang hari ini. Mengikut Yesus, Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau mengikuti Engkau. Ku lepas semua aku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Engkau Tuhan. Mengiring Yesus, itulah keputusan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Kami yakin Tuhan. Ku yakin hanya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Ini setiap daripada kami Tuhan Yesus yang hari ini. Kami yang mengambil keputusan Tuhan. Kami mau mengikuti Engkau. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami tetap memilih Engkau sebagai satu-satunya juru selamat hidup kami. Syalabalabala. Syad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 a. Syalabalabala. Syad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 a. Syalabalabala. Apapun Tuhan yang terjadi Tuhan, ajar kami Tuhan untuk terus belajar memiliki karakter Kristus di dalam hidup kami. Kami tidak sempurna, tapi kami punya Allah yang sempurna. Dan ketika kami mengambil keputusan untuk mengikut Engkau, Engkau Tuhan yang beri kami kekuatan. Dan siang hari ini Tuhan, pegang tangan setiap kami. Kami sungguh tidak mampu berjalan sendiri. Kami sungguh tidak sanggup Tuhan menghadapi dunia ini. Tapi ketika tangan Tuhan memegang kami erat-erat,
siapakah yang dapat melawan kami? Karena kami punya Allah yang jauh lebih besar dari masalah hidup kami. Tuhan, biar mulai siang hari ini, karakter Kristus boleh ada atas hidup kami. Karakter Kristus boleh disempurnakan di dalam hidup kami. Beri kami ketaatan, beri kami kesetiaan untuk mengikuti Yesus seumur hidup kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau letakkan kedua tangan kami di dada kami. Peluk kami Bapa. Kami butuh hati Bapa saat ini. Kami butuh cinta Tuhan saat ini. Kami sudah lama tidak menikmati dan merasakan dicintai. Dan siang hari ini kami rindu, kami dipeluk oleh Engkau. Peluk kami. Pakai tangan kami Tuhan untuk memeluk diri kami sendiri siang hari ini. Dan biarlah pelukan hati Bapa ini mengobati hati kami yang terluka. Sehingga hati yang baru untuk kami boleh melihat kehendak Tuhan di dalam hidup kami boleh terjadi di tempat ini. Mengalir Tuhan Yesus, mengalir. Hati Bapa yang lemah lembut saat ini menjamah setiap hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih yang baru tercurah di tempat ini. Hati yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru Tuhan limpah-limpahkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau bersatu hati Tuhan. Kami bawa Tuhan setiap wujud-wujud doa yang sudah kami tuliskan maupun yang masih ada tersimpan di dalam hati kami. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha peduli Tuhan Yesus. Engkau yang paling tahu apa yang paling kami butuhkan hari-hari ini. Kami berdoa dan saat ini Tuhan. Tuhan campur tangan Tuhan atas pergumulan ini Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak tahu Tuhan kami mampu enggak melewati semua ini. Tapi bersama Tuhan kami percaya kemenangan sudah kami dapatkan. Ini doa kami Tuhan, ini wujud-wujud kami. Kami serahkan seutuhnya di dalam tangan kasih-Mu. Bunda Maria, Bunda yang senantiasa berdoa bagi setiap kami. Doakan kami setiap kami di tempat ini Bunda. Seperti Engkau setia sampai akhir. Doakan kami untuk kami terus boleh setia kepada Bapa. Dan terimalah salam kami siang ini. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah. Doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sabdanya yang memberikan peneguhan bagi kita semua. Karena betul, ada juga di dalam kitab suci, kalau engkau mengampuni, kata sabda Tuhan, aku mengampuni. Tapi kalau engkau tidak mengampuni, memang keras. Aku juga tidak mengampuni. Ya karena itu kita mau mengikuti karakter Yesus yang apa yang ada di kitab suci, katakan seperti itu, kita lembutkan hati kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita membagikan sebagian daripada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita nyanyikan pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang
orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mungkin ada pengumuman, silakan. Oh ya, Ibu Herlina. Terima kasih, Vince. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa ya, saya lihat nih stok-stok yang memang lama, stok yang setia. Mau yang bicara siapapun datang, hujan badai pun datang ya. Khususnya RT 9, RW 9, minggu depan datang lebih banyak lagi ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Dan juga terima kasih kepada Saudara Sis Vivi Iskandar yang begitu luar biasa ya. Beri aplaus, anak-anak muda sekarang hebat-hebat ya. Nah, jadi ini adalah regenerasi di mana banyak sekali pewarta-pewarta muda yang luar biasa diberi talenta oleh Tuhan ya untuk mewartakan firman-Nya. Terima kasih kepada Ibu Vince dan kawan-kawan ya atas pujiannya dan tim Lukas beserta teman-teman semuanya. Tuhan berkati kalian. Terima kasih juga kesaksiannya Bu Vince yang menguatkan kita semua ya. Siapa yang merasa dikuatkan dengan kesaksian Bu Vince? Nah, jadilah Bu Vince yang lain ya. Bapak Ibu boleh ya nanti minggu depan ya bawa temen ya. Satu aja, satu orang satu aja ya. Nanti ini sampai atas-atas penuh semuanya. Mau ya supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kemudian terima kasih juga kepada Saudara Uni, Desi, dan juga Alvin sebagai soundman dan semua tim yang bertugas yang saya tidak sebutkan satu demi satu. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan kalian. Ada beberapa pengumuman. Kamis malam tanggal 22 Februari di tempat yang sama di sini akan ada persekutuan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Leonardi dengan tema belajar sabar di saat sukar. Nah, nggak gampang ya. Sabar kalau nggak punya duit gimana mau sabar katanya ya. Mau beli susu nggak punya duit gimana caranya ya. Datang ke tetangga diusir. Ngapain lu datang ke sini mau utang ya. Nah ya kan. Nah ini mari Bapak Ibu kita datang ya. Gimana sih caranya belajar sabar. Tuhan sih ngerti Tuhan dan sebagainya. Firman ngerti firman. Tapi gimana caranya ya. Oke jam 19 ya Bapak Ibu jangan 19.30 karena ada Rosario Pembebasan juga yang ketiga. Jadi jam 19 mulai Rosario Pembebasan, PD dimulai 19.30 ya. Selasa pagi minggu depan tanggal 27 Februari jam 9.30 sama ya. Rosario Pembebasan yang keempat ya. Renungan akan dibawakan oleh Bruder Petrus Partono. Ada yang kenal Bruder Petrus Partono yang di Priok ya? Nah datang ya. Bawa temennya banyak-banyak karena Bruder ini lucu anaknya ya. Temanya adalah saat penyelamat sudah tiba. Memang Bapak Ibu, penyelamat itu akan datang kedua kalinya. Kapan kita nggak tahu dan kita nggak perlu tahu. Tapi kalau melihat dari sekeliling kehidupan kita saat ini ya, rasa-rasanya sudah sangat-sangat dekat. Jadi jangan lewatkan. Yuk datang ya saat penyelamat sudah tiba ya. Kemudian yang ketiga
Paroki Santo Yakobus mengadakan SOS doa. Jangan bosen ya, kita selalu umumkan setiap minggu. Mungkin Bapak Ibu yang rasanya berbeban berat, rasanya kok udah putus asa banget ya. Aduh, anak sakit, aduh nggak punya uang, aduh apa kena kanker lagi dan sebagainya dan sebagainya. Mari silahkan menghubungi SOS doa di 0888 550 1028. Bapak Ibu akan diberkati, setidak-tidaknya mereka punya telinga untuk mendengarkan keluhan kita, mereka juga punya doa untuk mendoakan kita. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ada? Saya lihat nih stok lama semua nih, kecuali Bu Vivi Iskandar ya. Ayo, ada yang baru pertama kali hadir? Nah, kalau gitu minggu depan bawa ya. Yang pertama kali hadir ya. Lia bawa ya, dari jauh-jauh ya. Semuanya bawa nih RT 9, RW 9. Hari ini cuma berapa? 1, 2, 3, 4. Biasanya 9 orang. Sesuai dengan nama RT-nya ya. Hari ini banyak yang madol ya. Tante Matilda terima kasih. Ini mamanya Werner. Waduh setia banget ya mau hadir ya. Terima kasih. Kemudian bagi Bapak Ibu yang masih ingin didoakan secara pribadi, tim doa kami siap melayani Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Ibu Herlina. Sebelum kita menutup doa, saya ingin kita semua nyanyikan satu pujian ini. Sebagaimana sikap kita kalau di dalam pujian ini cukup baik sekali. Mengampuni. Penting sekali karena itu mengampuni memberikan kita tuh lebih di dalam hidup tuh lebih ada kelepasan ya. Tapi ada cara-caranya mungkin di sini kita nyanyikan pujian ini. Bagaimana kalau kita disakiti, bagaimana kalau kita dihakimi, ada Yesus mengatakannya. Benar Bapa, apa yang Kau ajarkan bagi kami, ampunilah. Sehingga Bapa pun mengampuni kami. Terima kasih Bapa, sabdamu yang sungguh meneguhkan, memberikan kekuatan baru dan kami boleh disadarkan. Bahwa setiap apapun pengajaran mungkin itu tidak enak bagi kami, tetapi Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Terima kasih juga Bapa atas semua kebaikan-kebaikan-Mu yang Kau sampaikan melalui pewartaan Ibu Vivi Iskandar. Tuhan Yesus, pakai setiap kami Tuhan untuk menjangkau orang-orang lain. Kalau kami hari ini boleh mendengarkan kabar baik-Mu, kami rindu juga teman-teman lain yang belum tahu akan mengenal Engkau secara pribadi. Kami mau gandeng dia Bapa, agar upah kami besar di surga. Tuhan Yesus, inilah yang kami bisa mengantarkan mereka untuk datang bersama-sama bersekutu dengan kami di tempat ini. Kami berdoa juga untuk Ibu Vivi, kiranya Bapa, Engkau berikan setiap pelayanannya menjadi berkat. Dan juga pekerjaan yang ditekuninya selalu lancar. Kami percaya juga Tuhan, Kau memberi pasangan yang baik baginya. Tuhan Yesus, kalau sebentar juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, apa yang kami dapat dari pewartaan hari ini, kami juga mau memberikan kepada orang yang terdekat di rumah kami atau teman-teman kami. Tuhan, kami percaya kami pulang tidak serupa waktu kami datang. Pasti ada lebih baik lagi Tuhan. Itulah yang Kau kehendaki. Bapa, kami juga ingat akan negara kami ini, di mana pemilu telah selesai dan hasil pun sedang menunggu. Tuhan Yesus, Engkau berikan hasil yang baik dan tepat. Kami percaya apa yang sudah Engkau pilihkan, itu yang berkenan kepadamu. Dan Engkau akan menuntun mereka yang terpilih. Engkau akan juga memberikan takut akan Engkau Tuhan. Sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang damai,
bangsa yang peduli, dan bangsa yang berbelas kasih. Kiranya juga kami mau serahkan semuanya Tuhan. Anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, dari depan seluruh ruangan ini Tuhan, sampai belakang. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berkati materi-materi mereka, apa yang mereka doakan, Tuhan Engkau jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan menetapkan langkah-langkah orangnya. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Dia selalu mengikuti kita. Tidak akan pernah Dia biarkan kita. Menetapkan yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan memberkati. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Terima kasih, Tuhan memberkati.